Saudara hadirin para pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah. Sayang seribu sayang, sayang sejuta sayang. Sekarang ini, di zaman ini begitu banyak orang-orang yang menyepelekan ajaran agama kita, keyakinan kita. Hanya dengan dasar daripada kecintaan kepada seorang makhluk, dia mampu untuk menggadaikan keimanan kepada Allah. Hanya karena hartanya, dia bahkan mampu melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi fakta yang ada di tengah-tengah kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti jauh-jauh hari, jangan engkau kembali kepadaku kecuali dalam keadaan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, wa in kutta'ta aw hurriqta, walaupun engkau dipotong-potong, walaupun engkau itu dibakar jasad dan tubuhmu, kalau kamu disuruh keluar dari ajaran agama Islam, demi Allah, seyogianya engkau harus pertahankan itu untuk kembali kepada Allah, meraih kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Bagaimana Bilal? Bilal ya Bilal. Namanya sampai sekarang masih diabadikan para pemirsa. Kalau kita sholat Jumat, ada orang yang memanggil azan Jumat, apa namanya? Bilal. Karena Bilal itu muadzinnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, beliau Mi'raj, lalu ditunjukkan surga, lagi jalan-jalan di surga, ada suara terompah, suara sendal. Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, ini ngomong-ngomong suara terompah siapa? Ternyata Jibril menjawab, ya Rasul, itu suara terompahnya Bilal ibn Rabah. Kaget Nabi. Bagaimana bisa ya Jibril? Padahal itu yang namanya Bilal masih ada di alam dunia. Kok sendalnya sudah sampai ke akhirat, sudah sampai ke surga? Bisa wahai Nabi, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pertanyaan Nabi ini bukan berarti kemudian Nabi Muhammad SAW bodoh. Nabi Muhammad tidak tahu, tapi ini merupakan sebuah fakta yang besar, merupakan sebuah pelajaran yang luar biasa untuk kita semua, di mana kita bisa mempertahankan keimanan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan itu kepada Bilal ibn Rabah. Ketika ditanya, Bilal ibn Rabah mendapatkan hal itu sudah barang tentu dengan keimanannya. Yang kedua, karena Bilal ibn Rabah selalu senantiasa menjaga sholat sunnah syukur wudhu. Sebelum sholat wajib, sehabis berwudu mengambil air untuk bersuci, Bilal selalu senantiasa melaksanakan sholat sunnah syukur wudu. Usolli sunnata syukril wudu rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sholat sunnah syukur wudu. Lalu kemudian baru kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dilaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau dua-duanya mau digabung boleh dalam satu sholat, tapi dua niat saudara hadirin. Ini yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah. Bagaimana Bilal ibn Rabah menjadi contoh yang besar untuk kita semua, agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang mempertahankan keimanan, sehingga pada akhirnya sekali lagi kita tidak mati dalam keadaan tidak membawa ajaran agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Yuk perbanyak jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah keimanan kamu setiap saat dengan apa? Dengan selalu berzikir, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menancapkan kembali keimanan kita, menguatkan kembali keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mudah-mudahan dari waktu kita yang singkat ini pada kesempatan kali ini bisa sangat-sangat bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi puasa yang luar biasa. Mulut kita adalah mulut yang mempunyai bau yang begitu wangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat nantinya ketika antum berbuka dan meraih kemenangan dan kebahagiaan serta kegembiraan. Hadza min fadli rabbi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.